Halo, semua mendengarkan suara saya Dengar, kan? Bu, dengar, Bu. Isna, halo Bu Isna. Bu, Dengar, Bu. dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terima kasih. Kita mulai saja ya acara kita pada pagi hari ini. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu narasumber serta peserta yang sudah hadir pada kegiatan pelatihan ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ivan Nurmawanti yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan manajemen referensi menggunakan software Mendeley untuk mahasiswa semester akhir pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan pengabdian tim dosen pengabdian PGSD Universitas Mataram tahun 2020. Para peserta yang saya hormati, sebelum pelatihan ini kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan tata tertib pada kegiatan ini. Yang pertama, penyampaian materi akan dilaksanakan secara panel. Masing-masing pemateri akan menyampaikan materi sekitar 15-20 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan kegiatan diskusi tanya-jawab yaitu sekitar 20 menit. Peserta yang akan bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti pertanyaan akan saya bacakan. Para peserta yang saya hormati, nanti panitia akan men-share link untuk pretest di awal kegiatan dan post-test sekaligus absensi di akhir kegiatan. Pretest dan post-test akan di-share di kolom chat. Pretest dan post-test ini digunakan untuk melihat keterlaksanaan pelatihan ini. Mohon diisi dengan sebaik-baiknya. Mohon nanti di akhir acara juga dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Baik, langsung saja memasuki acara inti kita. Sebelumnya akan saya bacakan riwayat singkat dari narasumber-narasumber kita pada kegiatan ini. Mohon maaf, sebelum kita mulai acara kegiatan inti kita, kami akan men-share link pretest pada kolom chat. Silahkan semua peserta untuk mengisi link pretest tersebut. Waktu untuk mengisi link pretest tersebut 5 menit ya. Silahkan bagi peserta yang baru hadir, langsung saja mengisi link pretest yang ada di kolom chat.
Selamat datang bagi peserta yang baru hadir. Langsung saja dapat mengisi link pretest di kolom chat. Oke, sambil menunggu peserta yang lain mengisi link chat, link pretest di chat, maka kegiatan inti kita akan saya mulai. Memasuki acara inti kita, sebelumnya akan saya baca riwayat singkat dari para narasumber kita pada kegiatan pelatihan ini. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Lalu Wirawan Zain Amrullah MPD. Beliau lahir di Mataram 11 Maret 1991. Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Biologi di UIN Mataram, S2 Pendidikan IPA di Universitas Mataram. Adapun penelitian beliau yaitu and molecular identification of endophytic bacteria from Rep, Betelgeuse, Piper, Procatum, Ruiz, and Park as a producer of antibacterial compounds. Beliau ini aktif dalam penulisan jurnal, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional Materi kedua kita, Ibu Isna Oktavianti, MPD. Beliau lahir di Purbalingga 29 Oktober 1991. Riwayat pendidikan beliau, S1 PGSD di Universitas Negeri Semarang, S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Guru Kelas SD di Universitas Negeri Semarang. Beliau aktif dalam penulisan jurnal, baik jurnal nasional terakreditasi, nasional terakreditasi. Adapun penelitian terkini beliau berjudul Korelasi antara hasil tes lisan dengan hasil tes tertulis pada mahasiswa PGSD Unram. Materi ketiga, Bapak Muhammad Ervan MPD. Beliau lahir di Ketapang 7 April 1991. Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau sangat aktif melakukan penelitian baik secara mandiri maupun artikel beliau yang terbit baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terakreditasi. Adapun penelitian terkini beliau berjudul Pengembangan Game Edukasi Kata Fisika berbasis Android untuk anak sekolah dasar pada materi konsep gaya. Pemateri terakhir kita, Bapak Muhammad Arci Maulida, MPD. Dia lahir di Kediri 29 Agustus 1993.
Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Matematika di Universitas Nusantara PGRI Kediri, S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Beliau sangat aktif melakukan penelitian dan banyak artikel beliau yang sudah terbit baik dalam jurnal nasional internasional terakreditasi. Beliau juga aktif menulis buku tentang pembelajaran matematika. Adapun penelitian beliau yang terkini yaitu analisis strategi PIKI 4R dengan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa pada topik aljabar. Demikian riwayat singkat dari para narasumber kita. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Lalu Wirawan Zen Amrullah MPD, yang akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan Mendeley. Kepada beliau, disilakan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Oke, baik, di sini saya akan mulai saja dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga pagi ini para mahasiswa kami ya dalam kondisi sehat, ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oke, silakan disaksikan share screen yang akan saya bagikan. Oke, baik. Di sini judul yang saya bawakan di sini adalah Mendeley, di mana di sini Mendeley sejarah dan ya yang dikembangkan oleh orang jenius. Nah, ya, yang pertama adalah John Russell. Ya, dia ini sekaligus sebagai presiden ya untuk Mendeley itu sendiri. Dan ada temannya Paul Fokker dan Victor Henning. Nah, tiga orang ini yang memiliki ide untuk membuat sebuah prototipe yang memudahkan akses para peneliti untuk saling terhubung. Oke, pada tahun 2008, tepatnya di bulan April, Mendeley mendirikan kantor pertamanya di London. Dan pada bulan Mei, ini pertama kali pengenalan Mendeley. Pada bulan Mei, pertama kali Mendeley diperkenalkan melalui Internet Explorer versi 6, versi 6. Nah, di sini pertama dilakukan uji beta testnya secara pribadi. Oke, pada bulan Juli, di sini pihak Mendeley mengoptimalisasikan arsitektur softwarenya, tampilan Mendeley itu sendiri, tampilan beranda ya atau bagian isi dari Mendeley itu, dan lebih ditekankan kepada database-nya. Pada bulan Agustus ini ya, tadi masih admit ini.
Oke, pada bulan Agustus di sini Robert Knight ini bergabung sebagai software engineer workingnya pada Mendeley Desktop. Nah, kontribusi dari Robert Knight ini adalah pengendalian terminalnya, lalu lintas data. Dan pada bulan September rilislah Mendeley Desktop versi 0.5.8 ya. Di sini ditekankan kecepatan aksesnya menjadi lebih baik. Masih pada tahun yang sama, tepatnya bulan Oktober tanggal 18 bergabung Pak Nauk. Nah, dia memperkuat Mendeley web dengan penambahan development plus programan biasa kita versi 1. Ini pada bulan Oktober tanggal 22 rilislah Mendeley Desktop versi 0.6.9. Fitur yang diutamakan di sini adalah auto file renaming, ya, mengubah nama file secara otomatis. Dan penambahannya menggunakan akun user dialog. Nah, ada pengguna akun yang bisa saling bertukar informasi. Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 26, rilislah fitur Mendeley Word, ya, di penambahan work plugin-nya, Alpha. Nah, jadi ini digabungkan antara Mendeley bisa akses di Microsoft Office Word-nya. Nah, pada bulan November, perbaikan database dengan penyisipan fitur Mendeley Win53dB. Artinya jika menyimpan file langsung terkoneksi masuk. Dan pada bulan Desember Mendeley Desktop versi 0.6. Nah, di sini fitur DOI atau pengenalan identitas dokumen secara elektronik. Oke, pada bulan Februari pemutahiran big data dengan penambahan fitur perpustakaannya. Jadi Mendeley ini sendiri ditambahkan fitur perpustakaan online. Ada grup pribadi, ada untuk filter dokumen juga, untuk menyaring dokumen-dokumen yang mana yang kita butuhkan. Dan pada bulan April, dengan pada bulan Mei, rilis Mendeley Desktop versi 0.6.5. Fitur yang ditambahkan adalah Open Office. Nah, ini lebih menguat lagi dia. Sekarang bisa masuk ke Office-nya Windows, integrasi dengan Windows. Pada bulan Juli, tepatnya tanggal 6, rilis Mendeley Desktop versi 0.9.0 yang menyediakan banyak fitur baru. Fiturnya ini saya ambil yang paling dokumen color embed. Ya, artinya menyisipkan. Misalnya kalau kita punya blog pribadi, kita bisa ambil bahasa programnya yang biasa disebut dengan HTML-nya. Nah, itu kita bisa sematkan atau tempel di blog pribadi kita. Nah, pada bulan Juli tanggal 16 rilis Mendeley Desktop versi 0.9.1. Nah, di sini ditekankan untuk perbaikan bug-nya atau error. Nah, pada bulan Juli tepatnya tanggal 20. Oke, gabung 2 orang di sini. Ya, gabung Charles Pina dan Nicholas Jones. Mendeley kontribusi ya dengan tambahan bahasa pemrograman ya yang biasa kita kenal dengan C++. Nah, sehingga pada bulan Agustus tepat tanggal 7 rilislah Mendeley Desktop versi 0.9.2.1. Nah, pada bulan Agustus tepatnya tanggal 24 Mendeley melakukan update fitur. Nah, di sini penambahan Google Scholar Lookup, pencarian di Google Scholar-nya. Nah, pada bulan September penambahan fitur Mendeley Desktop dengan melakukan pemrograman berupa LaTeX ya, LaTeX. Nah, ini support dan diterasikan dengan Zotero. Ini adalah bahasa pemrograman ya yang mendukung Mendeley dalam mempercepat akses fitur-fiturnya. Dan pada bulan Desember, rilis Mendeley Desktop versi 0.9.2.
ini tahun 2009, sorry. Oke, apa yang terjadi di tahun 2010 sampai tahun 2011? Secara maksimal. Sehingga pada tahun 2012 dibentuklah Mendeley Institutional Edition (MIE). Ya, ini biasanya fondasinya yang bergabung dengan institusi. Jadi Mendeley sudah masuk ke ranah institusi. Nah, pada tahun 2013 Mendeley ini diakuisisi atau dikembangkan, dilanjutkan oleh perusahaan penerbit Elsevier. Ya, ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat di copyright-nya. Dari 2009 sampai dengan 2013 kiprah Mendeley dan diambil alih oleh penerbit atau perusahaan penerbit jurnal yaitu Elsevier. Nah, pada tahun 2013 sampai tahun 2016 akhirnya Mendeley pemutahiran Mendeley sendiri untuk bisa diakses pada platform Android, iPad, dan iPhone. Nah, sekarang kita bisa akses Mendeley itu sendiri di smartphone kita masing-masing. Dan pada tahun 2016 diambil oleh Elsevier. Ya, Mendeley meluncurkan fitur baru yaitu Mendeley Career. Ya, jadi di sini kita bisa search ya kira-kira keperluan kita ya untuk meneliti apa yang berhubung dengan apa penelitian kita. Dan pada tahun 2017 Mendeley meluncurkan fitur Funding Opportunities ya, Opportunities. Yang ini penyumbang dana. Nah, jadi jika mencari sumbangan dana, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Oke, masuk ke tahun 2019. Nah, di sini Mendeley mengembangkan fitur grup. Nah, di sini ada penambahan grup. Ya, misal siapa peneliti-peneliti yang sebidang dengan kita, nah kita bisa buatkan grupnya dan kita bisa bertukar data, berinteraksi. Oke, jadi ringkasannya, ini ya, secara garis besar, Mendeley didirikan versi pertamanya yang masih dengan publik itu pada tahun 2019. Mendeley sendiri sudah masuk ke 100 media ya yang paling berpengaruh ya dalam kategori The Guardian ya sebagai peringkat 6. Nah, pada tahun 2012 Mendeley mendirikan yang tadi ya Mendeley mendirikan Institutional Edition. Nah, pada tahun 2013 Mendeley dikembangkan oleh Elsevier sampai dengan sekarang. Jadi kalau versi web ya, nah sejarah programnya yang saya paparkan tadi. Jadi versi web itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang berikutnya. Nah, mungkin di sini sekian apa yang bisa saya jelaskan mengenai ringkasan dari sejarah Mendeley ya, dari awal mula Mendeley digagas sampai dengan dikuatkan dan dikembangkan oleh Elsevier. Mungkin sekian dari saya, Ibu Moderator. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lalu Wirazen Amrullah MPD. Sungguh sangat menarik sekali materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat fungsi Mendeley, akan disampaikan oleh Ibu Isna Oktavianti MPD. Kepada beliau. Ya, terima kasih kepada Bu Iva. Selamat pagi para mahasiswa, para calon sarjana pendidikan yang sebentar lagi akan menghadapi skripsi, insya Allah. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat melanjutkan perkuliahannya ya, meskipun sedang masa pandemi seperti ini. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari Mendeley. Sebentar, saya screen dulu. Sudah keluar. Ya,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi Mendeley. Tidak akan lama. Jadi inti dari penjelasan ini nanti agar kalian tahu kenapa sih kita apa sih manfaatnya buat dari skripsi atau mau menjadi seorang penulis. Jadi sebelum itu saya jelaskan sedikit dulu apa itu sih Mendeley. Jadi Mendeley itu merupakan salah satu jenis aplikasi pengelola referensi dan citasi. Jadi nanti kalian para mahasiswa yang mungkin dari semester 1 kalian sudah sering mendapatkan tugas membuat makalah, kemudian semester 3 atau semester 3 kalau nggak salah kalian juga mendapatkan materi mengenai karya tulis ilmiah. Di situ kalian diharuskan untuk membuat daftar pustaka. Nah, dengan Mendeley ini kalian bisa memanfaatkannya untuk membantu membuat daftar pustaka. Karena saya lihat dari pengalaman, kalian sebenarnya sudah mempelajari mengenai penulisan daftar pustaka dari sejak SMP, SMA mungkin, tapi masih ada saja yang salah. Bahkan kakak-kakak kelas kalian yang sudah skripsi masih sering revisi berkali-kali hanya untuk daftar pustaka. Kan sayang sekali. Jadi ini memang kuliah umum ini sangat penting untuk kalian supaya nanti ketika kalian skripsi sudah tidak ada permasalahan lagi. Jadi kalian akan konsen ke kontennya, bukan hanya penulisan daftar pustaka terus-menerus. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wira, kalau Mendeley ini bisa ada dua, itu aplikasi desktop atau yang secara offline di komputer, kemudian juga ada Mendeley website yang diaplikasikan secara online. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pengelola referensi dan citasi. Seperti yang tadi saya paparkan, kalau Mendeley itu merupakan salah satu aplikasi yang bermanfaat untuk mengelola referensi dan citasi. Jadi fungsinya yang pertama itu mengimpor citasi dari database bibliografi dan website. Kalau kalian yang pernah mempelajari ekonomi, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya impor. Impor itu kan kirim dari luar ke dalam. Kalau dalam ekonomi itu biasanya pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau dalam Mendeley ini berarti mengirim informasi atau data dari luar. Dari luar itu bisa dari website, bisa dari database bibliografi ke dalam aplikasi yang sudah kita install di laptop masing-masing. Nah, penginstalannya nanti akan diteruskan oleh materi berikutnya. Kemudian yang kedua itu mengekstrak metadata dari file PDF. Nah, ini keunggulannya ini dari Mendeley ini. Jadi nanti kalian kalau misalnya membuat daftar pustaka tidak diketik satu-satu. Karena diketik kadang-kadang ada yang typo, ada yang tidak urut abjad atau sebagainya. Itu yang sering kadang-kadang bikin dosen-dosen itu kesel. Jadi kalian jangan sampai seperti itu. Harus diperhatikan karena daftar pustaka itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi mahasiswa saya saja banyak yang sampai untuk bimbingan daftar pustaka saja itu sampai bisa 3-4 kali. Nah, jangan sampai kalian seperti itu nanti untuk semester 7. Dan saya lihat tadi juga ada mahasiswa semester 5 yang ikut, berarti dia memang sudah sangat siap untuk siap untuk menghadapi skripsi meskipun nanti tahun depannya lagi. Jadi nanti mengekstrak metadata ini cukup kalian nanti ambil dari data yang sudah ada di Mendeley, di perpustakaan Mendeley, bisa otomatis terekam di tulisan kalian. Ini untuk skripsi bisa, untuk nulis artikel juga bisa. Kemudian yang ketiga, mengelola citasi pada database lokal. Database lokal itu maksudnya bukan dari online ya, tapi artikel atau buku chat, buku online, buku
buku yang sudah tersimpan di database dari Mendeley offline yang kalian sudah miliki. Kemudian yang keempat, menambahkan anotasi pada referensi. Anotasi itu apa sih anotasi? Anotasi itu seperti catatan yang dibuat oleh pengarang lain tentang atau kritikan dari sebuah karya lain yang bukan karya miliknya. Misalnya, saya punya karya, kemudian Pak Wiro juga punya karya. Nah, saya mengomentari dari karya Pak Wiro ini bisa dijadikan referensi juga, itu namanya anotasi. Kemudian yang kelima adalah kemungkinan berbagi informasi, referensi, dan penulis lain. Ini digunakan Mendeley yang online atau Mendeley website. Jadi kita saling memiliki tulisan, jadi bisa berbagi informasi dengan saling mengunduh dan saling menyimpan. Kemudian yang keenam itu memungkinkan pertukaran data melalui format metadata standar. Jadi ini hampir sama seperti yang tadi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang menuju terakhir ini menghasilkan sitasi mengikuti format tertentu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mulai menulis artikel, jadi ada beberapa style. Jadi bukan hanya style belajar saja, style daftar penulisan daftar pustaka itu juga macam-macam. Ada yang American style, ada yang Australian style, dan lain sebagainya. Itu nanti kalau kalian sudah mulai menulis artikel akan lebih memahami lagi. Jadi kalian tidak, seperti yang tadi saya katakan, tidak mengetik satu-satu, nanti kemudian lupa baca lagi, jadi bisa otomatis. Kemudian yang dapat digunakan dari perangkat lunak word processing. Nah, itu untuk fungsi media pengelola referensi dan citasi yang salah satunya adalah Mendeley. Nah, ini manfaat Mendeley, yaitu mengelola referensi. Jadi Mendeley ini dapat merekam setiap file sumber ke dalam Mendeley satu. Jadi kalian itu nanti bisa menyimpan satu sumber, misalnya artikel atau buku, kemudian itu sudah disimpan dalam Mendeley kalian bisa menggunakannya berkali-kali. Jadi tidak satu-satu digunakan. Sudah ada bukunya, kemudian kalian bisa mengutip untuk tulisan yang berbeda. Itu mau referensi. Kemudian membuat daftar pustaka. Ini yang sudah saya jelaskan dari tadi. Fungsi utama dari pembuatan Mendeley ini, manfaat Mendeley ini, membuat daftar pustaka. Kalian nanti tidak akan kerepotan kalau membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi nanti akan secara otomatis. Kalian tidak menghafalkan, oh nama belakangnya dulu, kemudian nama depan, tahun, titik, nama judul bukunya, penerbit, dan lain sebagainya. Kalian tidak perlu mengetik satu-satu. Itu bisa otomatis menggunakan Mendeley ini. Dan akan terhindar dari omelan dosen kalau kalian salah-salah terus. Itu. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Tadi ada hubungannya dengan yang fungsi tadi ya, karena misalnya kita sama-sama memiliki karya, entah itu dosen, entah itu mahasiswa atau penulis lain, bisa berbagi pengetahuan, berbagi informasi yang ada melalui Mendeley online. Kemudian yang terakhir itu sumber referensi. Jadi kalian bisa mencari sumber terbaru ini menggunakan Mendeley juga. Ini berhubungan dengan hal seperti itu. Nah, ini keunggulan Mendeley. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, karena sebelumnya kan fungsi, manfaat, keunggulan itu maknanya hampir sama. Hanya beberapa orang memilih penggunaan kata tersebut ke dalam tempat yang paling tepat gitu. Jadi ini keunggulan Mendeley sendiri. Ini karya ilmiah yang kita upload secara otomatis diurutkan, baik penulis, judul, tahun, dan penerbit. Seperti yang saya bilang lagi tadi, balik lagi. Yang saya katakan akan selalu berulang-ulang. Kalian tidak akan perlu menulis secara manual, karena otomatis di Mendeley nanti akan terprogram seperti itu. Kemudian dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal. Jadi bisa Mendeley itu menampung banyak sekali jurnal, buku, dan program apapun. Kalian bisa langsung search kata saja yang akan kalian cari. Seperti Mbah Google, seperti yang kalian sering gunakan.
Kemudian yang ketiga, setiap file yang kita tambahkan di dalam program Mendeley ini dapat diketahui detailnya, otomatis secara lengkap, jadi tanpa ditambahkan satu persatu. Kemudian ini bisa terhubung secara online dengan website. Jadi bagi kita yang memiliki akun Mendeley ini dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer. Jadi ada kalanya kita bisa mendownload jurnal, artikel, dan lain sebagainya sebagai referensi, dan ada kalanya kita tidak perlu mendownload karena bisa mengakses dimanapun. Bisa mengakses secara online juga, dapat mengimpor secara online, kemudian langsung dibuat daftar pustaka tanpa download. Yang terpenting kalian terhubung dengan jaringan internet, punya kuota itu. Kemudian yang terakhir, dengan fasilitas web importer ini kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya. Ya, penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, ini sumbernya. Ya, penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Nanti akan lebih detailnya, kalian akan lebih jelas sekali dan lebih paham lagi tentang Mendeley dan pemanfaatannya, penggunaannya, bagaimana mengaplikasikannya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Gitu. Terima kasih. Silakan kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Isna Oktavian di MPD, sungguh materi yang luar biasa. Sebelum memasuki pemaparan materi yang ketiga, saya ingatkan lagi kepada para peserta yang baru hadir untuk mengisi pretest di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dituliskan juga di kolom chat. Langsung saja kita akan memasuki pemaparan materi ketiga, yaitu tentang instalasi dan sinkronisasi di Mendeley, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ervan MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta yang hadir secara virtual ya pada kegiatan hari ini. Saya sebelumnya mohon izin untuk share screen dulu ya. Oke. Ya, kelihatan? Oke, baiklah. Bagian saya di sini adalah tentang instalasi Mendeley Desktop. Jadi akan saya jelaskan di sini tentang membuat akun di Mendeley, kemudian instalasi Mendeley Desktop, kemudian Mendeley pin-nya. Jadi sebelum kita ke materi tentang penggunaan Mendeley Desktop, jadi pertama-tama kita harus menginstal dulu di perangkat kita. Nah, ini bagian saya tentang instalasi Mendeley Desktop. Nah, sebelum kita menginstal aplikasi ini, kita harus membuat akun terlebih dulu. Membuat akun di Mendeley-nya. Apa-apa sekarang itu sudah cloud based ya, jadi semua apa-apapun itu disimpan di cloud. Nah, Mendeley juga seperti ini. Jadi dia menyimpan segala macam referensi yang setelah kita gunakan itu di dalam cloud-nya mereka. Gitu. Oke, nah untuk membuat akun di mendeley.com, ya, yang pertama adalah kita kunjungi mendeley.com, kemudian create account, ya. Mungkin bisa dicoba kalau misalkan bisa multitasking begitu ya. Nah, sama kayak media sosial, Facebook dan sebagainya macamnya, ini kita harus sign up dulu atau mendaftar dulu, mendaftarkan atau kita harus membuat akun baru kalau kita belum punya akun. Nah, kalau saya ini di sini saya sudah punya akun, kita bisa mendaftar dengan akun yang berbeda. Nah, untuk mendaftar ini yang pertama tadi ya, yang di back tadi, kita karena saya sudah punya, saya ingin membuat lagi yang baru, itu kita gunakan sign in with different account. Kemudian masukkan email. Nah, email kan merupakan syarat penting untuk kita membuat akun di mendeley.com.
Nah, untuk diketahui, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Laluwira, kemudian tentang Mendeley yang sudah terintegrasi dengan Elsevier. Jadi, kalaupun misalkan kita ingin mencari artikel atau apa di mendeley.com, itu biasanya lebih besar porsi artikel yang ada di Elsevier. Gitu. Kemudian untuk membuat akun di mendeley.com ini ya tinggal diisikan aja, ini sama kayak kita daftar di Facebook ya, atau di media sosial yang lain. Kemudian namanya apa, kemudian nama family-nya apa, atau nama belakang, kemudian isikan password-nya. Kalau sudah, klik register. Sederhana ya untuk buat akun di mendeley.com. Kemudian ya, kalau sudah selesai register, kita harus verifikasi akun Mendeley melalui klik link yang dikirimkan Mendeley ke email kita. Jadi begitu kita sudah selesai register, biasanya ada email yang dikirimkan oleh mendeley.com atau Elsevier ke email kita. Nah, kita harus verifikasi, kita harus confirm email yang masuk itu agar akun kita bisa aktif. Kemudian jika registrasi berhasil, jika email sudah terkonfirmasi, kita bisa langsung continue to Mendeley. Kemudian ini kok kembali ke ini ya. Nah, kemudian ini untuk instalasinya. Instalasi Mendeley-nya. Jadi yang pertama masih ke mendeley.com, kemudian klik download yang ini. Nah, biasanya untuk mendownload aplikasinya ini biasanya Mendeley itu sudah mendeteksi sistem operasi yang ada di laptop atau komputer kita begitu. Jadi kalau misalkan kita pakainya Windows, biasanya sudah ada di sini download Mendeley Desktop for Windows. Entah itu Windows 7, Windows 8, kemudian Windows 10. Biasanya mereka sudah mendeteksi itu, ataupun kita menggunakan Apple misalkan, itu sudah ada. Sudah secara otomatis. Jadi kita langsung saja klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, kalau sudah diinstal ya seperti ini. Ada yang namanya halaman awal ya. Welcome to Mendeley. Kemudian masukkan email yang tadi waktu kita mendaftar. Waktu kita mendaftar tadi emailnya apa yang digunakan. Kemudian masukkan passwordnya. Jangan lupa centang stay sign in-nya ini. Kalau itu memang laptop pribadi kita begitu ya. Kalau laptopnya orang mungkin nggak usah dicentang. Karena segala macam referensi yang kita gunakan itu juga bisa dibaca oleh orang lain apabila dia bisa login di akun kita. Ini yang tampilan baru terinstall. Kemudian masukkan email yang ini tadi ya, cara masuknya tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk lah seperti ini tampilannya. Ya, ini saya sudah masukkan beberapa, udah banyak referensi yang saya gunakan. Kalau biasanya kita baru daftar, itu biasanya masih kosong. Nah, bagaimana cara menambahkan semuanya ini, itu nanti akan dijelaskan untuk yang selanjutnya. Jadi fokus saya di sini hanya instalasi perangkat saja, jadi bagian perangkat. Ini tampilan yang sudah terinstall Mendeley Desktop. Kemudian, nah, yang selanjutnya adalah instalasi plugin Mendeley Desktop di MS Word atau Microsoft Word ya. Jadi di Mendeley itu sudah disediakan dua plugin. Plugin itu aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan lah istilahnya. Jadi untuk membantu mensinkronkan yang ada di yang ada di software Mendeley tadi ke ke aplikasi untuk mengetik artikel dan sebagainya macamnya. Pokoknya secara sederhananya itu disinkronkan ke MS Word lah, yang umum yang sering kita gunakan. Nah, satu hal yang menjadi fokusnya di sini, ketika kita menginstal plugin, ini usahakan aplikasi yang lain yang ingin kita tambahkan pluginnya itu dalam keadaan tertutup. Jadi kalau kita mau install ini di MS Word, maka Word-nya itu harus jangan terbuka. Jadi ditutup aja dulu. Kemudian, nah ini tampilannya kalau yang belum terinstall itu belum ada. Jadi ketika sudah terinstall plugin, ini sudah ada yang namanya Mendeley Set-O-Matic.
Nah, bagian inilah yang mengintegrasikan antara Microsoft Word dengan aplikasi Mendeley yang sudah kita sign in tadi ya, yang sudah diinstal di desktop masing-masing. Ya, kemudian ada juga yang namanya ya ini untuk web importer. Jadi misalkan kita lagi asik baca artikel di internet misalkan, artikelnya dalam bentuk PDF atau biasanya yang sering muncul itu adalah Google Scholar artikel. Jadi daripada kita input satu-satu, Mendeley sudah menyiapkan atau sudah menyediakan yang namanya plugin web importer. Jadi kita tinggal satu kali klik langsung masuk di akun Mendeley kita. Nah, cara installnya bagaimana? Jadi kayak tadi ya, yang dia di anu tadi, di plugin ini tadi, nah ini dia bagiannya. Web importer. Ketika kita install ini di Chrome atau di Mozilla itu biasanya akan muncul ini, simbol yang ini. Begitu kita klik yang ini, kita klik gambar ini, maka akan muncul properties atau bagian-bagian atau metadata dari artikel atau apa ya namanya, informasi artikel yang kita baca gitu. Ini yang sudah terinstall. Ini tinggal satu kali klik saja dari ini tadi. Nah, dari ini tadi tinggal satu kali klik saja, langsung terinstall sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Tidak terlalu banyak karena bagian teknis saja. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Evan. Sungguh materi yang sangat menarik. Semoga materinya Pak Ervan ini dapat diikuti oleh semua peserta ya, nanti bisa dipraktekkan masing-masing. Memasuki pemateri kita yang keempat, yaitu Bapak Muhammad Arji Maulidia, yang akan menyampaikan tentang cara sitasi menggunakan Mendeley. Kepada beliau, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ini, meskipun udah masuk materi terakhir. Tadi sudah dijelaskan beberapa paparan terkait tentang Mendeley, mulai dari sejarah, manfaat, kemudian juga sudah dijelaskan tentang instalasi. Nanti terkait tentang instalasi, karena teknis, mungkin kalau mahasiswa masih bingung, untuk materinya nanti bisa menghubungi Pak Ervan, supaya nanti lebih mudah mengikuti step-stepnya bagaimana caranya menginstal Mendeley di perangkat kalian masing-masing. Bisa langsung dihubungi nanti Pak Irfan, saya yakin diberikan ya. Oke. Nanti pasti diberikan. Atau kalau misalkan kebingungan mengikuti step-step di PPT tadi, silakan menghubungi kami, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Pak Irfan atau pemateri-pemateri yang lain untuk instalasi Mendeley. Kami menyediakan diri untuk membantu. Kemudian sebelum saya mulai materi saya ingatkan kembali kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Kalau sudah saya coba share screen dulu. Sudah terlihat? Oke. Jadi materi saya adalah terkait tentang bagaimana cara mencari referensi atau rujukan internasional maupun nasional, kemudian gimana cara memasukkan rujukan tersebut dalam Mendeley. Sebelumnya saya akan coba bagikan terkait hasil pretest yang tadi. Hasilnya cukup menarik sekali. Jadi ini total sudah ada 71 responden dari total partisipan yang udah 100-an. Jadi udah ada 71 responden dan hasil yang menarik di bagian sini ya. Ketika ditanya jenis rujukan apa yang sering Anda gunakan dalam daftar pustaka, banyak sekali yang menulis buku. Jumlahnya ada 62 mahasiswa.
Kemudian yang menulis artikel 58 mahasiswa. Yang mengejutkan, 29 mahasiswa memilih untuk Blogspot. Itu cukup aneh ini. Di website ada 42 mahasiswa yang memilih. Nah, ini cukup aneh. Kenapa aneh? Nanti saya jelaskan. Terus ketika ditanya rujukan apa yang paling baik, ternyata dari 71 tadi, 55-nya menjawab buku. Sedangkan artikel hanya 9 mahasiswa. Nah, ini berarti ada kesalahpahaman di antara mahasiswa yang perlu kita luruskan. Itu juga berkaitan dengan materi saya. Jadi, yang pertama, jenis-jenis rujukan itu ada banyak. Ada yang artikel, kemudian ada yang tesis atau skripsi, kemudian ada yang buku, kemudian bisa juga ada juga yang menyebutkan dari website atau blogspot, kemudian ada juga yang koran atau media massa, majalah, koran, dan sebagainya. Tapi tidak semua rujukan itu bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi. Ada 3 level. Yang pertama, blogspot dan koran jelas tidak boleh. Jadi website, blogspot, atau apapun itu namanya tidak boleh digunakan sebagai rujukan dalam karya ilmiah, terutama skripsi, tugas akhir. Koran juga tidak diperkenankan, apalagi untuk jurusan sosial humaniora seperti kita di pendidikan, kecuali kalau kalian ilmu komunikasi dan kalian menganalisis sebuah berita di sebuah koran, itu masih boleh. Tapi untuk jurusan kita, kebetulan tidak memperkenankan kita untuk merujuk dari koran atau majalah. Kemudian yang garis biru ini masih boleh tapi kurang populer. Maksudnya kurang populer itu kurang begitu dianjurkan, yaitu menggunakan skripsi atau tesis. Nah, ini yang salah. Kalau kalian membuat skripsi, rujukannya tidak boleh skripsi, karena berada pada level atau pada jenjang yang sama. Jadi kalau kalian menulis skripsi, minimal yang kalian rujuk adalah tesis, yaitu tugas akhirnya mahasiswa S2. Begitu juga kalau misalkan kalian mengerjakan tesis, kalau mau merujuk dari karya ilmiah tugas akhir sedemikian, maka yang dirujuk adalah disertasi yang milik S3. Jadi jenjangnya begitu. Tidak boleh skripsi merujuk skripsi, karena masih berada pada satu level yang sama. Kemudian buku juga memang sempat sering populer dulu digunakan sebagai rujukan, tapi untuk di zaman-zaman sekarang ini sudah tidak terlalu diperkenankan untuk merujuk buku. Makanya kalau misalnya kalian masukkan artikel ke jurnal, kebanyakan mereka akan merekomendasikan artikel sebagai rujukan. Nah, yang paling diutamakan pada era sekarang adalah merujuk artikel ilmiah. Kenapa? Yang pertama, kenapa blogspot dan koran itu dilarang? Karena terlalu subjektif, karena bersifat sebagai opini. Blogspot itu adalah hasil karya seseorang yang bersifat opini seseorang, yang tidak ada kurasi. Maksudnya apa? Tidak ada kurasi, tidak ada penyaringan atau tidak ada evaluasi yang rigid begitu. Jadi tidak jelas apakah itu terseleksi dengan baik atau tidak. Makanya untuk blogspot dan koran itu tidak diperkenankan digunakan sebagai rujukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Kemudian tidak ada reviewer juga, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya atau kebenarannya. Sehingga 2 jenis rujukan ini tidak diperkenankan untuk digunakan dalam skripsi. Selanjutnya, kalau buku dan tesis itu sudah mulai objektif, karena banyak ada dosen pembimbing, ada kurasi dari dosen pembimbing, kemudian tidak hanya penulis saja yang menentukan bagaimana hasil tulisannya, kemudian adanya reviewer juga dari penguji tugas akhir, dan ada validator juga yang memvalidasi apakah apa yang kalian tulis atau instrumen yang digunakan dalam tesis atau buku ini cukup baik gitu. Meskipun kalau dalam buku mungkin di sini yang dimaksud adalah editornya. Apakah editornya itu sudah menyeleksi sebuah buku itu layak untuk diterbitkan atau tidak. Jadi paling tidak ada kurasi di situ sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang paling populer sekarang digunakan sebagai rujukan adalah artikel. Kenapa? Karena sangat objektif,
jelas itu objektif. Karena di sana kurasinya sangat ketat dari jurnal itu. Terkadang ada reviewer yang bahkan dalam satu artikel itu terdapat 2 atau sampai 3 reviewer, sehingga banyak andil di situ, banyak kurasi yang harus dilewati untuk sebuah artikel dapat dipublish. Selanjutnya adanya reviewer dari ahli di bidang penulisan. Jadi kalau buku tadi terkadang editor itu tidak merupakan orang yang ahli di bidang konten bukunya. Tapi kalau di jurnal atau artikel itu sudah jelas, orang yang mereview sebuah artikel pasti dia adalah orang yang ahli di bidang konten tulisan tersebut, sehingga hasil kurasinya juga menjadi lebih ahli, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu, Mendeley ini akan memfasilitasi kalian untuk memasukkan atau untuk menggunakan rujukan-rujukan artikel dan buku yang biasa dipakai untuk skripsi kalian dengan lebih mudah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, manfaatnya adalah bisa secara otomatis seperti itu. Instalasi nanti sudah dipaparkan oleh Pak Irfan, jadi langsung bagaimana cara mencari rujukan. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan mahasiswa. Bagaimana cara mencari rujukan yang baik atau yang tepat, artikel terutama, karena sepertinya masih ada kesulitan dalam mencari artikel. Jadi kalau misalkan artikel yang nasional yang biasa digunakan atau biasa yang bisa dijadikan rujukan adalah artikel yang terindeks di Sinta. Nih. Tapi kalau yang internasional biasanya adalah artikel yang terindeks di Scopus atau Web of Science. Jadi bisa salah satu dari dua ini. Itu adalah yang terindeks di internasional. Tapi kalau nasional terindeks di Sinta. Nah, terkait tentang bagaimana cara mencarinya. Di Google, kalian bisa langsung ketik saja Sinta gitu, Sinta 1 misalkan. Akan langsung muncul di sini. Bisa langsung diklik jurnal Sinta. Kemudian di sini ada 6 level. Ada Sinta 1, ada Sinta 2, ada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, sampai Sinta 6. Kalian boleh. Nggak kelihatan? Belum kelihatan ya? Masih? Oke, masih PDF yang tadi. Oke, kita ulang ya. Jadi di Google kalian langsung aja ketik Sinta 1 misalkan. Kemudian kalian klik yang paling atas ini. Di situ nanti akan langsung masuk ke portal kumpulan jurnal-jurnal nasional yang terindeks di Sinta. Jadi di sini ada 6 level, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Untuk yang masuk Sinta 1 itu artinya adalah jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal Indonesia, tapi sudah terindeks di Scopus juga. Jadi Sinta 1 ini sebenarnya sudah bisa dikatakan jurnal yang internasional, tapi berasal dari Indonesia. Nah, dari mulai Sinta 2 atau S2 ini sampai yang Sinta 6, itu baru dia hanya terindeks nasional saja. Jadi masih belum terindeks di Scopus dan Web of Science. Misalkan kalian ketik aja objeknya matematika di pencarian, maka yang muncul adalah jurnal-jurnal yang terkait tentang pendidikan matematika. Ada JNPM, ada desimal, MAPA, numerikal. Ini adalah jurnal-jurnal yang terindeks Sinta terkait matematika. Misalkan saya coba klik MAPA. Setelah saya klik di situ, kalian bisa cari website. Klik website. Nah, di sini. Kalian tunggu sampai
Ini website tadi, kalau kalian akan langsung masuk ke portal jurnalnya. Nah, kalau misalkan terjadi kelambatan seperti ini, bisa jadi karena portal jurnal atau website jurnalnya itu sedang gangguan atau sedang terjadi masalah. Maka kalian bisa langsung back saja, kemudian cari jurnal yang lain. Jadi jangan menunggu. Kalau seperti ini biasanya dia lagi problem websitenya, nggak usah ditunggu. Baik saja. Oke. Terus misalkan saya pilih JNPM, ternyata gagal juga, akhirnya saya pilih numerical. Nah, gimana caranya download artikel sekarang di numerical ini? Jadi ada beberapa tampilan yang berbeda-beda untuk tiap OJS ya, atau untuk setiap jurnal online. Kalian bisa cari di search langsung secara spesifik apa yang kalian cari. Misalkan saya cari problem solving misalkan. Di pencarian, di search. Maka akan langsung muncul artikel-artikel terkait tentang pemecahan masalah yang ada di jurnal numerical. Kalian pilih salah satu aja, misalkan saya pilih yang proses berpikir ini dalam memecahkan masalah logika. Gimana cara downloadnya? Kalian cari icon PDF itu. Nah, silakan diklik. Maka nanti otomatis akan langsung terdownload. Kalian klik download itu di pojok kanan atas, maka artikel kalian nanti akan langsung terdownload. Nah, tipe yang kedua seperti apa? Misalkan yang di Jurnal Cakrawala Pendidikan. Jurnal Cakrawala ini termasuk yang Sinta 1 ya, jadi yang sudah terindex internasional. Misalkan saya download yang construction ini, klik saja PDF-nya langsung. Nah, di pojok kanan atas ini akan ada muncul tulisan download this PDF. Itu kalian klik. Maka akan langsung otomatis terdownload artikel tersebut. Ini sama untuk Premier Educandum juga caranya. Jadi setiap jurnal itu beda-beda caranya, step-stepnya gimana cara downloadnya ya. Jadi kalian harus pada intinya cari download di PDF atau icon PDF-nya itu tadi untuk mendownload artikelnya. Karena tiap jurnal punya step-step yang berbeda-beda. Yang Premier sama seperti tadi, akan diarahkan ke tampilan seperti ini, tinggal klik download di PDF. Nah, sekarang ada cara lain. Cara lainnya adalah dengan langsung mengklik di Google itu subjek atau topik yang ingin kalian cari rujukannya. Secara spesifik. Misalkan kalian cari tentang representasi matematis siswa sekolah dasar. Misalkan kalian ingin cari ini. Kalian tambahkan titik PDF spasi vol. Nah, PDF spasi vol ini akan langsung mengerucutkan pencarian kalian kepada file PDF, dan vol di sini adalah langsung mengerucutkan kepada jurnal. Langsung, jadi pasti artikel, tidak mungkin dia blogspot, tidak mungkin dia buku, karena sudah ditulis vol itu tadi. Nah, di sini kalau kalian enter, kalian akan langsung muncul artikel-artikel terkait tentang representasi matematis siswa sekolah dasar. Dari atas sampai bawah itu. Kalian bisa cari dan bisa langsung download di situ.
Gimana gimana cara mendownloadnya, sama seperti tadi, cari download di PDF atau icon PDF-nya. Nah, sekarang gimana kalau yang internasional? Langsung saja masuk ke scopus.com, kemudian cari yang ini, Scopus Preview. Search, kemudian di atas sumber ya. Nah, setelah di sini, jangan lupa filter yang di samping kiri itu diketik jurnal. Nah, ya, dan open access, display only open access. Agar kalian nanti bisa mendownload artikel-artikel jurnal tersebut dengan gratis. Kemudian ini ganti title, tinggal kalian cari. Misalkan kalian mau cari tentang elementary school. Tentu saja karena ini rujukan internasional, kalian harus pakai bahasa Inggris dalam pencariannya. Kalau kalian mencari di sini pakai bahasa Indonesia, kemungkinan akan fail. Jadi gunakan bahasa Inggris. Oke, misalkan ini untuk elementary school ada 4 jurnal, semua sudah pernah akses. Artinya kalian bisa mendownload gratis artikel yang ada di sini. Misalkan saya pilih yang nomor 3 ini, Elementary Education Online. Sama seperti Sinta tadi, setelah muncul tampilan jurnal spesifiknya, kalian cari jurnal homepage. Di situ kalian akan langsung diarahkan kepada website jurnalnya. Nah, ini cara mendownloadnya seperti apa? Sama seperti tadi, klik saja PDF-nya. Setelah itu masuk ke portal ini tadi, download this PDF, kemudian kalian klik download this PDF. Itu untuk mencari jurnal yang internasional di Scopus. Nah, sekarang ada cara lain, yaitu pakai DOAJ. Ini cara yang paling efektif kalau menurut saya, karena paling luas, dia bisa mencari artikel-artikel di nasional maupun internasional secara bersamaan. Tinggal kalian klik di pencarian itu tadi, misalkan problem-based learning, misalkan, kemudian search, di sini akan langsung muncul artikel. Nah, jangan lupa ini, filternya adalah title ya. Keduanya ini kalian ganti titel. Hasilnya ini adalah jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang terkait dengan problem-based learning. Langsung muncul semuanya. Ini baik nasional maupun internasional. Cara downloadnya tinggal klik di full text. Nanti kalian akan langsung dibawa ke portal artikelnya. Nah, ini salah satu jenis yang berbeda. Yang saya bilang tadi, setiap jurnal punya step download yang berbeda. Tapi intinya adalah cari icon PDF atau download disk PDF. Intinya di situ kalau ingin download artikelnya. Klik saja download PDF-nya. Nah, setelah itu kalian klik icon di atas pojok kanan atas itu download. Ya. Itu adalah terkait tentang cara mencari rujukan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, sekarang gimana cara memasukkan hasil downloadannya itu ke Mendeley? Oke, saya share screen lagi. Oke. Jadi, dalam memasukkan
rujukan ke dalam Mendeley. Ini saya bikin folder baru, latihan Mendeley namanya. Kalian pertama bisa bikin folder seperti ini, di create ini ya. Misalkan create, kemudian, bukan create folder ini, misalkan kalian tulis saja latihan Mendeley seperti saya tadi, kemudian enter, nanti akan langsung terbuat folder kosong seperti ini. Nah, cara memasukkannya adalah, di sini ada tulisan pojok kanan atas ini, add, kalian klik, ini ada 4 cara. Ada add folder, add files, ada add folder, sama watch folder, sama add entry manually. Yang sering digunakan itu adalah yang file sama add entry manually. Folder juga bisa, nanti coba saya kasih contohnya. Yang pertama kita add file dulu. Misalkan kalian sudah download artikelnya, ini asumsinya di komputer kalian sudah ada artikel yang ingin kalian masukkan ke dalam Mendeley. Maka kalian tinggal klik file di sini. Kemudian langsung muncul di kolom atau isi dari folder, dokumen kalian, laptop kalian. Misalkan artikelnya ada di sini. Saya masukkan satu di sini misalkan, klik saja, kemudian open. Nah, di sini akan langsung muncul artikel yang kalian ingin masukkan. Nah, terkadang, ini ada beberapa informasi yang perlu dibenarkan. Seperti ini, untuk judulnya, kan tidak mungkin judulnya progres pendidikan. Maka kalian tinggal klik di sini, di Mendeley-nya akan muncul artikelnya, kalian bisa langsung copy paste. Kalau malas nulis, kalau mau ditulis juga boleh. Nah, judulnya ini, kemudian autornya, ini ada Pak Lalu Hamdian, ada Pak Heri Hadi Saputra, ada Bu Hus, kalian juga bisa kopas, langsung aja. Bentar, ini jangan lupa dihapus yang bintang dan angka satunya itu. Nah, pemisah antar autor itu adalah enter. Jadi misalkan Pak Lalu Hamdian Afandi selesai, maka enter. Selanjutnya Pak Heri Hadi Saputra selesai, enter. Kemudian terakhir Bu Hus. Oke, jadi pemisah antar autor, misalkan penulisnya ada 3, berarti pemisahnya 3 penulis ini adalah enter. Jangan sampai salah, jangan koma seperti tadi. Kemudian nama jurnalnya apa? Ini, Progres Pendidikan. Oke, volumenya dihapus. Nah, sekarang tahunnya sudah benar, 2020, volumenya 1, isunya. Nah, isu itu nomor ya. Nomornya 3. Bisa ganti menjadi 3, kemudian halamannya fixnya 99 sampai 115. Kita cari di sini halamannya. Oke. Oh, ini salah. Berarti halamannya yang benar adalah 168 sampai 176. Oke. 4 informasi ini sudah selesai, bisa dicek di bawah, misalkan ada di UI, ditambahkan di UI, kalau tidak ada URL boleh. Ini di atas sepertinya ada URL kan. Nah ini, available on ini bisa ditambahkan, kalau ingin lebih lengkap. Informasinya, abstraknya, kalau mau ditambahkan juga boleh. Jadi kalian bisa isi seperti ini. Ini untuk add file. Tidak semuanya perlu mengisi satu persatu seperti ini. Ada juga nanti yang begitu kalian add file sudah otomatis terisi semua. Jadi tidak semua artikel atau tidak semua jurnal itu menyediakan informasi seperti ini. Jadi kalian harus ngecek satu persatu apakah informasinya ini sudah benar atau belum. Kalau informasinya sudah benar ya sudah, tidak perlu diedit-edit lagi. Tapi kalau masih salah seperti tadi, ada yang perlu dirubah ya kalian edit secara manual seperti ini bisa. Oke, close. Udah, sekarang kalian punya satu rujukan. Sekarang cara yang kedua adalah add folder. Kalau add folder, maka kalian yang kalian masukkan adalah folder. Kalau tadi files, berarti sekarang masukkan folder. Misalkan tinggal dicari folder yang mau dimasukkan itu yang mana. Saya misalkan mau masukkan folder yang ini, latihan Mendeley ini. Tinggal diklik foldernya,
Oke. Maka otomatis artikel-artikel yang ada di dalam folder latihan Mendeley tadi, ini yang ada di sini, di latihan Mendeley ada 4 artikel ini, akan langsung masuk ke Mendeley-nya, semuanya dalam satu folder secara langsung. Itu salah satu contohnya. Kalau misalkan kalian masukkan per folder. Kalau yang ini per file, yang ini tadi, yang baru ini per folder. Nah, perlu dilihat lagi, jangan lupa, misalkan ini tadi juga masih salah, judulnya masih salah, kemudian penulisnya masih salah. Kalau yang ini, nah ini sudah benar. Jadi ada yang otomatis sudah benar, ada yang otomatis masih salah dan perlu diedit. Kalau yang country ini sudah benar, judulnya sudah benar, namanya sudah benar, nama jurnalnya juga sudah benar, autornya benar, tahunnya benar, halamannya benar, isunya benar, volumenya benar, abstrak juga sudah terisi, dan seterusnya. Nah, sekarang cara yang buat folder ini saya kira tidak perlu dijelaskan karena jarang sekali digunakan. Kita masuk ke entry yang manual. Kalau entry manual, berarti kalian masukkan manual. Judulnya apa, kemudian autornya siapa, misalkan judulnya adalah pengaruh pelatihan Mendeley terhadap wawasan mahasiswa. Kemudian autornya misalkan ada Bu Isna. Jurnalnya misalkan jurnal progres pendidikan. Tahunnya misalkan 2020. Volumenya misalkan 1. Isunya misalkan 1. Halamannya misalkan 12 sampai 19 misalkan. Kemudian abstraknya diisi. Kalau misalkan kalian udah ketemu artikelnya kan tinggal dicopas-copas saja ini kan. Kemudian keywordnya diisi, URL-nya diisi, DOI-nya diisi kalau ada DOI. Nah ini penting ini DOI, nanti akan saya jelaskan. Kemudian save. Nah di sini kalian sudah punya satu rujukan lagi. Itu kalau entry secara manual. Jadi bisa by file, bisa by folder, bisa manual. Nah cara yang terakhir adalah menggunakan DOI seperti tadi. Nah DOI itu cukup membantu ya. Jadi misalkan di dalam artikel kalian itu ada DOI-nya. Meskipun tidak semua artikel nanti akan ada DOI. Artikel kalian misalkan yang ini ada DOI kan, di bagian sini DOI. Kalian copas saja DOI-nya. Kemudian balik ke Mendeley. Kalian entry manual. Nggak usah diisi, klik ke bawah. Di bagian DOI ini di paste DOI-nya. Kemudian tekan ini, lookup. Nah, secara otomatis isi dari artikelnya, identitas artikelnya akan terisi. Judulnya ini, penulisnya ini, kemudian jurnal, nama jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, isu keberapa, halaman keberapa, abstraknya gimana, dan seterusnya. Jadi cukup kalian pakai informasi di DOI, kemudian di lookup, seluruh identitasnya akan terpenuhi. Nah ini enaknya kalau ada jurnal atau ada artikel yang memiliki DOI. Dia masukkan Mendeley-nya cepat. Jadi kita nggak usah masukkan secara manual, kita bisa masukkan langsung DOI-nya langsung terisi semua. Nah, sekarang bagaimana caranya memasukkan atau merujuk rujukan kita ini ke dalam tulisan kita? Ya, materi yang terakhir ya. Oke, saya pakai file baru saja. Terlihat Word saya? Belum? Masih yang tadi? Oke, berarti harus di stop share screen dulu. Oke, sekarang gimana caranya kita masukkan rujukan menggunakan Mendeley? Misalkan saya punya tulisan terkait tentang mahasiswa
pendidikan guru sekolah dasar cenderung sulit untuk berinteraksi dengan teman sejawat. Misalkan saja ini. Kemudian biasanya di belakang sini kan akan saya kasih Mendeley kan. Akan saya kasih rujukan untuk mendukung pernyataan saya ini. Gimana caranya? Kalian tinggal cari di bagian ya, ini reference. Oke. Setelah itu di bagian referensi ini kalau kalian sudah tadi seperti dijelaskan oleh Pak Irfan, kalau misalkan sudah terintegrasi dengan Mendeley, akan ada tools bagian Mendeley ini. Kalian klik ini, insert citation, kemudian akan muncul toolbar ini, kemudian go to Mendeley. Nah, kalian akan langsung diarahkan ke kolom Mendeley-nya. Dengan catatan, kalian jika ingin menggunakan Mendeley-nya, sebelum buka Word-nya, Mendeley-nya dibuka dulu. Jadi Mendeley ini harus terbuka dulu, baru dibuka Word-nya, nanti akan langsung otomatis seperti ini. Nah, misalkan yang mendukung rujukan saya tadi adalah namanya Tantri, misalkan. Saya klik Tantri, kemudian klik Cite. Oke, saya ulang ya. Misalkan kalian klik, ini mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar cenderung sulit untuk berinteraksi dengan teman sejawat, misalkan. Kemudian, kalian klik insert citation, muncul? Belum. Sorry ya. Oke, satu-satu aja lah kalau gitu. Nggak bisa langsung ternyata. Oke, setelah kalian klik kalimatnya di bagian belakang sini, kalian beri satu spasi di depan titik, kemudian kalian klik insert citation, kemudian di situ akan muncul toolbar go to Mendeley. Kalian klik, kemudian kalian akan diarahkan ke Mendeley sini. Misalkan Tantri ini yang saya pilih untuk merujuk kalimat saya yang tadi. Tinggal saya cite. Di bagian pojok atas ini ada cite, klik cite. Maka
otomatis akan ada rujukannya si Tantri ini tadi yang sudah kita masukkan. Nah, untuk rujukannya bagaimana? Rujukannya tinggal insert bibliografi ini. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Bu Isna. Jadi kalau menggunakan Mendeley, kalian tidak perlu lagi menulis rujukannya, akan otomatis langsung terbuat dan sudah sesuai dengan standar. Jadi kesalahannya minim. Sudah sesuai. Kalau kalian bisa pilih di sini mau pakai APA, American, mau pakai IEE, atau mau pakai apa. Jadi sudah langsung otomatis sesuai dengan standarnya. Kemudian contoh kedua, misalkan kalau rujukannya di depan kalimat, bagaimana Pak? Misalkan kita copy saja dari sini. Contoh. Kalian bisa edit secara manual. Kalian hapus kurungnya, pindah kurungnya ke sini, baru tulis kalimatnya. Nah ini kalau muncul seperti ini, tuliskan keep manual edit. Kemudian kalian tinggal ketik kalimatnya, misalkan mahasiswa. Pendidikan guru sekolah dasar cenderung sulit berinteraksi dengan teman sejawat. Jadi akan langsung otomatis. Nah, di sini juga akan langsung terotomatis terintegrasi dengan Mendeley-nya. Kalau misalkan rujukannya tambah, kalian rujukan lagi di sini. Nah, kalian tambah rujukan baru, akan langsung otomatis daftar pustakanya juga akan terbuat. Jadi kalian lebih efisien, tidak perlu ngecek satu persatu, seperti yang tadi dijelaskan Bu Isna, tidak perlu harus, oh ini rujuk yang Tantri ini judulnya ini. Ketik lagi di daftar pustaka, tidak perlu lagi, karena sudah otomatis dia akan terbuat. Setiap kalian merujuk, otomatis daftar pustaka akan terbuat. Oke, jadi itu salah satu fitur dari Mendeley yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Jadi saya harapkan kalian mahasiswa setelah acara ini bisa mengimplementasikan hasil dari pelatihan kita ini untuk menulis skripsi menggunakan software Mendeley, supaya di bagian daftar pustaka setidaknya kalian tidak perlu mengurutkan satu persatu, membuat satu persatu, kalian bisa langsung secara otomatis membuat daftar pustaka tanpa harus meneliti satu persatu lagi dari awal. Seperti itu. Saya kira ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Untuk post testnya sudah dibagikan apa belum? Oh, boleh. Oke, jadi sebelum kita akhiri, ini ada materi tambahan dari narasumber ketiga tadi, Pak Irfan. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Baik, langsung saja Pak Irfan, silahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, sedikit menambahkan dari Pak Arci tadi ya, mengenai pencarian referensi pencarian referensi untuk menambah daftar referensi yang ada di tulisan kita. Tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan Google Search. Nah, sebetulnya di ini juga di Mendeley itu sendiri juga ada fitur untuk mencari referensi di aplikasi Mendeley-nya. Oke, saya coba share screen-nya. Ya, ini tampilan Mendeley saya. Kira-kira udah bisa dilihat? Ya, ini tampilan Mendeley saya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari referensi, langsung dari sini juga bisa sebenarnya. Jadi caranya bagaimana seperti ini. Langsung ke literature search. Nah, jadi ini kita ketikkan kata kuncinya. Jadi misalkan kita ingin meneliti tentang HOTS misalnya, tinggal masukkan saja HOTS. High order thinking skill. Dan banyak sekali.
Banyak sekali referensi yang berkaitan dengan host. Kalau misalkan ini masih kurang, bisa dicari di Lord Morisal. Wah, banyak sekali tentang host. Jadi tinggal daya tahan kita untuk membaca artikel yang berkaitan dengan host ini. Itu banyak sekali. Jadi contoh yang lain apa misalkan? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Wah, juga banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Jadi kita tinggal ambil salah satu. Jadi misalkan karakter peserta didik dalam perspektif ini misalkan. Kemudian save reference di sini. Kita bisa save reference dan langsung masuk di all dokumennya ini. Nah, kalau saya ini. Nah, kemudian juga tambahan lagi sekali. Jadi di sini di Mendeley itu kita punya yang namanya fitur grup. Nah, grup ini. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi grup ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi. Jadi misalkan begini, saya menulis tentang artikel tentang retensi misalkan. Nah, dalam menulis artikel retensi tersebut, saya berkolaborasi dengan Pak Arci. Saya masukkan tulisan saya yang didukung oleh referensi saya yang ini dari A, B, C, D misalkan. Kemudian Pak Arci juga menulis di situ dan memasukkan referensinya dari beliau begitu. Nah, masing-masing referensi yang dari saya dan dari Pak Arci itu terkumpul dalam satu folder yang namanya ini grup. Jadi dari kekuatan retensi ini. Jadi referensi yang dari saya maupun yang dari Pak Arci itu semuanya terkumpul di sini. Itu untuk 2 orang. Bagaimana kalau kita membuat artikelnya 5 orang misalkan. Nah, semuanya terkumpul di sini. Jadi ini salah satu fitur dari Mendeley untuk berkolaborasi dalam menulis. Jadi untuk biar menulisnya jadi lebih mudah. Begitu. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan apa langsung dijawab atau bagaimana? Atau bagaimana? Oh ya, baiklah. Demikian sedikit tambahan dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Ervan atas materi tambahannya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari para narasumber yang luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Langsung saja memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya akan bacakan satu pertanyaan dulu, silahkan ditanggapi oleh Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya nanti akan saya tanyakan lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, dari Panjarwengi Muji Astiti, tentang ketersediaan Mendeley di iPhone atau di Android lainnya. Bagaimana cara instalasinya? Apakah hanya bisa diakses di web saja, Bapak? Selanjutnya, untuk artikel yang terindeks Scopus atau terindeks Sinta, itu berbahasa Inggris atau Indonesia? Mungkin itu pertanyaannya, Bapak. Silahkan ditanggapi dulu. Mungkin ini untuk Pak Ervan, nih. Silakan Pak Ervan. Ya, untuk pertanyaan pertama tentang apa tadi? Apakah Mendeley juga tersedia untuk iPhone dan lain-lain? Apakah benar? Jika iya, bagaimana cara instalasinya? Nah, ini saya coba share screen lagi ya. Saya sudah siapkan juga. Oke. Ya, ini dia. Ini kalau di Android kita ada yang namanya Play Store ya. Jadi play.google.com. Di sini untuk kita download aplikasi-aplikasi untuk Android ini untuk Android ini. Nah, untuk yang iPhone ya, yang HP-nya, yang smartphone-nya dari iPhone gitu ya, itu juga ada sebenarnya. Jadi, nah ini dia. Panelnya ini. Ya, gini aja. Bentar.
Ya, ini dia. Ini untuk tadi ya, apa namanya? Untuk Android tadi. Nah, terus kalau iPhone yang bagaimana, ini dia. Namanya Apple yang ada di Apple Store. Tinggal di-download saja. Di sini kenapa tombol download-nya tidak muncul ya? Karena smartphone saya bukan Apple. Ya mungkin smartphone-nya Apple akan muncul tombol download-nya di sini. Ya, apakah bisa diinstal di smartphone-nya? Ya, tentu bisa. Di yang Android juga bisa. Nanti tersinkron dia dengan yang Mendeley yang di website atau mendeley.com. Ya, mungkin saya rasa demikian. Terima kasih. Ya. Oke. Sebelum saya jawab, silahkan diisi dulu link post-test dan absen kuliahnya, supaya nanti sertifikatnya bisa masuk. Kemudian terkait tentang pertanyaan apakah di dalam jurnal itu nanti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jawabannya iya. Jadi kalau dia jurnal di Sinta, kemungkinan besar dia artikelnya akan menggunakan bahasa Indonesia, kemungkinan besar. Ada juga jurnal Sinta yang menggunakan bahasa Inggris, tapi kemungkinan besar kebanyakan artikel yang ada di sana itu akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau artikel yang terindeks di Scopus, yang internasional, sudah pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi hanya bahasa Inggris saja. Atau bahkan mungkin ada beberapa jurnal yang bahasa internasional yang diakui PBB seperti Perancis, Spanyol, seperti itu. Tapi dominan pasti ada bahasa Inggris paling tidak yang bisa kalian pahami seperti itu. Saya kira itu jawaban saya kalau terkait pertanyaan tersebut. Saya kembalikan lagi ke Ibu Iva. Terima kasih Pak Arci. Saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta, silahkan mengisi link pretest sekaligus absensi untuk kepentingan sertifikat di kolom chat. Untuk pertanyaan kedua, dari Mariana Susanti. Bagaimana aplikasi Mendeley ini jika tidak bisa didownload di Windows kita? Bagaimana cara mengatasinya? Atau aplikasi ini bisa hanya bisa terdownload di beberapa Windows saja? Mungkin ini untuk Pak Ervan. Silakan Pak Ervan. Pertanyaannya, bagaimana jika aplikasi Mendeley ini tidak bisa terdownload di Windows kita? Ya, selama ini bisa saja kalau ya, karena ketika kita buka mendeley.com itu biasanya Mendeley sudah mendeteksi sistem operasi kita. Jadi apakah itu Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10, biasanya dia sudah tahu. Jadi kita sebenarnya tinggal download aja. Sebenarnya ada cuma Windows. Dan sistem operasinya bisa juga yang pakai iOS itu juga bisa. Saya rasa untuk masalah tidak bisa di-download, kemungkinan itu di masalah teknis yang lain begitu. Secara spesifik mungkin pertanyaannya bisa lebih lengkap begitu ya. Nggak bisanya karena apa? Apakah karena tidak ada internet? Atau mungkin karena ketika kita menginstal Mendeley desktopnya itu diblokir oleh antivirus yang ada, mungkin juga bisa. Itu saya rasa ini pertanyaannya harus lebih spesifik. Demikian, terima kasih, Bu Moderator. Ya. Terima kasih untuk Pak Ervan. Untuk selanjutnya ini pertanyaan yang ada di kolom chat ini lebih kepada Pak Ervan dan Pak Arci ya. Jadi kebingungan mahasiswa terkait aplikasi penggunaan Mendeley. Seperti pertanyaan yang selanjutnya oleh baik Anissa Yulianti. Ini mungkin lebih ke
Pak Arci nggih. Silahkan nanti jika ada narasumber yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan. Jadi pertanyaan dari Mbak Anissa Yulianti ini bertanya mengenai apakah artikel yang dimasukkan di Mendeley itu bisa di-input secara otomatis atau harus di-download dulu, Bapak? Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya bisa secara otomatis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan, lewat browser tadi bisa langsung nanti dari pencarian artikel yang kalian baca, kemudian langsung dari browsernya dimasukkan ke Mendeley otomatis bisa. Atau lewat DOI-nya. Misalkan saya kasih contoh. Saya share screen dulu. Nah ini misalkan, saya mau masukkan Mendeley dari sini misalkan. Saya tinggal klik judulnya. Nah, ini juga termasuk menjawab pertanyaan gimana yang DOI ya, gimana letak DOI-nya. Di OJS itu sebenarnya sudah menyediakan. Dia di bawah sini misalnya, nah ini DOI. Kalian tinggal copy DOI-nya. Kemudian buka lagi Mendeley-nya. Kemudian add manually tadi, seperti yang saya jelaskan. Sorry, saya cari yang latihan. Add manually, kemudian ke bawah, di bagian DOI kalian paste, DOI yang kalian copy tadi, kalian search, akan langsung muncul di sini. Kemudian kalian save, sudah, jadi kalian satu rujukan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kalian seperti itu, tanpa mendownload artikelnya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pasti membaca artikelnya? Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau kalian nggak baca artikelnya, bagaimana kalian bisa merujuk pernyataan di dalam artikel tersebut? Sehingga saran saya, tetap kalian harus download artikelnya terlebih dahulu. Meskipun banyak fitur-fitur yang bisa membantu kalian memasukkan artikel ke dalam Mendeley secara otomatis, seperti tadi lewat browser, kemudian langsung search di Mendeley tadi, atau menggunakan DOI seperti ini tadi, kalian tetap, kalau bisa tetap download artikelnya terlebih dahulu, supaya kalian bisa tahu isinya itu apa. Jadi kalian jelas nanti rujukannya itu seperti apa. Saya kira itu termasuk menjawab. Oh, kemudian untuk tadi ada yang nanya terkait tentang DOI yang di artikel. Tadi kan DOI yang di OJS. Kalau DOI yang di artikel seperti apa? Gimana? Nih, saya share. Biasanya dia di sini nih. DOI. Ini kan saya sudah download artikelnya, saya sudah baca isinya, misalkan, oh ini ada sesuatu yang ingin saya cari, saya tinggal copy DOI-nya di sini, kemudian paste ke Mendeley seperti cara yang sebelumnya. Seperti itu. Dan saya garis bawahi di sini bahwa tidak semua ODS, lembaga jurnal online, dan tidak semua artikel itu sudah punya DOI. Jadi, dan masukkan dengan cara seperti itu. Bisa ada beberapa artikel yang memang harus dengan cara manual, atau dengan cara yang satu persatu tulis judulnya apa, penulisnya siapa, jurnalnya siapa, seperti tadi. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih untuk pertanyaan DOI, sudah dijawab sekalian deh sama Pak Arci. Nah, untuk selanjutnya Bapak, mungkin ini saya akan rangkum saja terkait kebingungan mahasiswa tentang artikel. Jadi, bentar. Ini Bapak. Nih. Untuk artikel yang ada di jurnal,
biasanya ada yang tidak ada volume atau isunya, Pak, atau isunya. Nah, itu bisa atau tidak digunakan untuk referensi. Selanjutnya, untuk artikel yang ada di Scopus, Sinta, atau DOAJ yang terindeks itu memang apakah hanya tentang pendidikan saja atau semua bidang ada di situ? Silahkan yang mau menanggapi, mungkin ini umum ya. Silahkan. Silahkan saja. Oke, saya tanggapi ya. Jadi untuk apakah di dalam Scopus itu hanya pendidikan saja, tentu saja tidak. Malahan sebenarnya kalau di jurnal internasional itu bidang pendidikan sosial humaniora itu sangat sedikit sekali. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya adalah teknik, kemudian ekonomi itu yang paling banyak, kesehatan itu paling banyak. Jadi jurnal-jurnal terkait pendidikan yang internasional itu sebenarnya malah tambah sedikit di Scopus itu. Yang paling banyak adalah tentang yang saya sebutkan tadi bidang-bidangnya. Tapi semua bidang memang ada. Jadi kalian mau cari apa saja tentangnya, tentang bidang apa pasti ada. Kecuali memang topik yang kalian angkat penelitiannya itu masih baru sekali ya, masih belum ada penelitian sebelumnya. Nah itu lain cerita. Tapi kalau kalian tanya apakah bidangnya hanya pendidikan, tentu saja tidak. Paling banyak itu malah yang lain. Pendidikan itu paling sedikit di Scopus itu. Sama juga di Sinta, kecuali di Sinta. Kalau di Sinta yang Sinta 2 sampai Sinta 6, seperti yang saya jelaskan tadi, yang terindeks nasional, banyak tentang pendidikan malahan. Kalian mau cari tentang biologi, fisika, kimia, matematika, apalagi perjenjang misalkan SMA, SMP, SD, PAUD, kan sudah ada jurnalnya masing-masing. Tapi kalau sudah masuk Sinta 1, kalau kalian buka yang terindeks Scopus, nanti jurnal pendidikan hanya seberapa persen saja. Mungkin dari sekian banyak jurnal di Sinta 1 itu cuma 3 atau 4 saja yang tentang pendidikan. Jadi memang agak sulit untuk mencari artikel tentang pendidikan yang internasional. Perlu kerja keras dan perlu rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita bisa mencari dan menemukan rujukan yang tepat untuk tulisan kita. Saya kira itu. Untuk pertanyaan pertama tadi apa ya, Bu? Moderator, mungkin bisa diulang. Oke. Jadi seharusnya ada. Setiap artikel itu seharusnya ada rujukan volume dan isunya. Minimal pasti ada itu volume dan isu. Yang jarang ada itu biasanya UI-nya itu jarang ada. Tapi kalau volume dan isu itu pasti ada kemungkinan. Kalau misalkan kebetulan jurnal yang kalian buka itu tidak ada volume dan isu, bisa dipertanyakan apakah jurnal yang kalian buka itu valid. Jadi sebaiknya saya tidak sarankan gunakan rujukan itu. Jadi cari yang memang jurnalnya ada volume dan isunya. Kalau saya sekarang ini, bahkan untuk jurnal yang belum online, yang cetak saja sudah pasti punya volume dan isu. Jadi paling nggak cari yang seperti itu, supaya lebih valid nanti rujukan. Oke, saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Iva. Terima kasih. Ini ada 2 tersisa pertanyaan, Bapak. Langsung saja saya bacakan dua-duanya. Untuk yang pertama, tentang sinkronisasi Mendeley. Apakah bisa sinkronisasi ini Mendeley disinkronisasikan di 2007 saja, ataukah 2010 juga bisa, Bapak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi kan yang dijelaskan oleh Bapak-bapak para narasumber ini adalah contoh penggunaan Mendeley dalam kaitannya citasi artikel, gitu, Pak. Nah, kalau untuk penulisan karya ilmiah seperti makalah, apakah juga bisa atau dianjurkan menggunakan Mendeley? Terima kasih. Silakan, mungkin selain Pak Ervan atau Pak Arji, Bu Isna atau Pak Ira, silakan.
jika ingin menjawab dari dua pertanyaan tersebut. Oke. Ya, saya coba menjawab dari pertanyaannya Fikar, Andi Sulfikar. Jadi, apakah dianjurkan menggunakan Mendeley? Ya, kebanyakan. Kalau misalnya untuk di artikel UNAS sendiri, ada beberapa yang tidak mengharuskan, tapi sekarang kebanyakan itu menganjurkan atau ada yang mewajibkan juga. Jadi ada baiknya kita menggunakannya saja, karena banyak yang lebih menganjurkan. Toh itu akan mempermudah juga kita menyusun daftar pustakanya. Seperti itu. Silakan mungkin ada tambahan dari narasumber lain. Iya, mungkin bisa Bu Moderator, saya masuk. Silahkan Pak Wira. Ya, untuk makalah sendiri ya ada baiknya menggunakan Mendeley sebagai samping untuk kita belajar sebelum penulisan skripsi yang nanti akan adik-adik semua hadapi. Dan untuk yang Microsoft Office Word ya itu bisa sinkron ya, yang 2007 atau 2010. Saya di sini yang 2007 bisa sinkron. Apalagi yang 2010 ya sudah sistemnya bagus. Nah, jadi bisa disinkronisasikan antara Mendeley dengan Office-nya. Mungkin itu sekian dari saya. Ada tambahan lagi, silakan narasumber lain. Bu Moderator, saya balikin. Terima kasih Bu Isna dan Pak Wira. Mungkin Pak Arci dan Pak Ervan ada tambahan atau cukup? Oh ya, sudah cukup dari Pak Arci dan Pak Ervan. Untuk semua pertanyaan sudah saya bacakan. Silahkan saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi link post-test sekaligus absensi untuk kepentingan sertifikat. Berdasarkan dari kegiatan pelatihan ini, Mendeley ini sangat penting ya untuk akademisi, untuk dosen maupun untuk mahasiswa terkait penulisan skripsi. Mendeley ini dikembangkan memang untuk memfasilitasi para akademisi untuk mempermudah pekerjaannya terkait penulisan karya ilmiah. Mendeley ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, termasuk bagi mahasiswa dalam kaitannya penulisan skripsi. Jadi diharapkan para mahasiswa nanti bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi untuk digunakan sebagai pada penulisan skripsi khususnya. Melalui Mendeley ini kita juga dapat memanajemen referensi dengan sangat mudah dan mengurangi kesalahan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa dalam penulisan rujukan di skripsi-skripsinya. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pelatihan ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dari semuanya. Terima kasih banyak atas pemateri dari para narasumber yang luar biasa. Sebelum saya tutup acara ini, mohon maaf jika dari panitia ataupun dari para narasumber ataupun dari saya jika ada kesalahan yang teknis maupun kesalahan perkataan yang kita lakukan. Nah, sebelum live meeting kita, saya ingatkan lagi bagi para peserta mohon mengaktifkan mikrofonnya untuk kita foto bersama. Mohon maaf, untuk mengaktifkan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama.
Ya Pak, ini sepertinya sudah banyak yang mengaktifkan videonya. Ya, slide 1. Kita akan melakukan screenshot per slide, jadi jangan live dulu. Terima kasih. Slide 2, silahkan berpose yang cantik dan ganteng. Slide 2. Mungkin yang lain bisa membantu saya juga untuk screenshot. Slide 3. Jangan live dulu ya. 1, 2, 3. Slide 4. Slide 5. Oh, enggak ada. Sampai 4 set. Slide. Sudah, Bapak, ada. Sudah, semua sudah. Ini terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber kita yang luar biasa atas materinya. Terima kasih atas partisipasi peserta mahasiswa PGSD Universitas Mataram yang sangat aktif dan rajin-rajin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.